Tes tes tes. Halo, halo. Kali ini pada presentasi ini saya akan mendemonstrasikan kode program koreksi tata bahasa grammar application yang dibangun menggunakan arsitektur transformer dari awal, dilanjutkan dengan analisis dari serangkaian modifikasi hyperparameter yang telah. Mari kita mulai dengan alur kode program. Sini dataset JFlag diunduh dari Hugging Face. Data validasi dan tes digabungkan. Jadi, nah, data validasi dan tes digabungkan, lalu dipisah kembali menggunakan train test split menjadi set training, validasi, dan testing untuk menyiapkan data sebelum. Lalu ada tokenisasi dan heading. Di sini teks diubah menjadi representasi angka menggunakan tokenizer. Khusus kalimat target disematkan token SOS dan IOS. Seluruh kalimat kemudian disamakan panjangnya melalui fungsi pad. Pad ada di header. Ini panjangnya nanti disamain di sini. Dia menggunakan pad sequence. Lalu ada Lalu di sini ada fungsi sinus dan cosinus. Karena transformer tidak memiliki lapisan recurrent RNN, model butuh injeksi positional encoding. Ini untuk mengenali urutan dan posisi letak kata dalam kalimat. Masuk ke fungsi arsitektur transformer itu ada di ini adalah arsitekturnya. Ini multi-head attention, feed-forward network, ada encoder dan decoder disatukan dalam kelas transformer. Ini beserta pembuatan next, padding next, dan look ahead next agar model tidak mengintip kata masa depan saat fase training. Lalu ada sel pelatihan model, ya seperti ini di loss function sendiri menggunakan space categorical proses tropi dengan masking agar padding angka 0 tidak menyumbang error. Graph gradient garis step gradient F. Lalu di sini proses perambatan balik dan pembuatan bobot model diatur sepenuhnya di dalam blok. Masuk ke evaluasi dan
inferensi setelah dievaluasi model model setelah dievaluasi model melakukan inferensi dengan metode greedy decoding. Model memprediksi kata demi kata menggunakan fungsi berulang kali sampai token US terprediksi atau mencapai panjang masih. Lalu masuk ke analisis akhir. Sekarang kita masuk ke analisis akhir. Saya telah melakukan 6 iterasi percobaan arsitektur dan hyperparameter data JPEG memiliki limitasi ekstrim karena berbeda sekitar 1.200 kalimat pelatihan. Berikut percobaan-percobaan yang baik. Pada percobaan 1 dan 2, hasilnya overfitting parah saat kapasitas model dibesarkan menggunakan 4-6 layar dengan dimensi 256, akurasi training tembus di atas 90%, tapi akurasi testing hancur di belasan persen. Model murni menghafal data latih dan berhalusinasi saat inferensi. Lalu, pada percobaan 3 dan 4, hasilnya underfitting. Saat kapasitas model dipangkas radikal hanya satu layar dengan dropout tinggi, model kehilangan kemampuan representasi. Prediksinya terjebak dalam pengulangan kata yang sama atau repetition loop. Lalu, pada percobaan ke-5, ini titik sweet spot yang paling nyaman. Performa paling stabil didapatkan pada percobaan ke-5 menggunakan arsitektur moderat 2 layar dan dimensi 128 dan penambahan gradient clipping pada optimizer kadang. Teknik clipping ini mencegah exploding gradient dan menaikkan akurasi uji secara signifikan walaupun overfitting tetap perlahan muncul karena limitasi. Lalu pada percobaan ke-6 ini hasilnya emang dia early stopping, penjagaan memorisasi. Di hasilnya tidak bisa mengalahkan percobaan kelima. Di percobaan kelima, walaupun tidak ada early stopping, dia tetap menghasilkan hasil yang hampir sempurna. Contohnya di hasil yang di sini, she's go to school every day. Dan prediksinya she's go to school bla 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 bla. Hanya everyday-nya aja yang tidak akurat, sedangkan di analisis 6 dia malah tidak akurat walaupun sudah dipakai alkitab. Jadi kesimpulan utamanya, batasan utama bukan pada kode arsitektur melainkan pada skala data yang terlalu sedikit untuk level word vocabulary sebesar 12.000 token. Menggunakan 1.200 kalimat secara matematis, mustahil menghasilkan generalisasi bahasa yang sempurna tanpa memicu overfit. Informasi yang didapatkan melalui rangkaian eksperimen dan dibagi pada responsi ini terdapat beberapa insight fundamental untuk learning yang berhasil dibuktikan secara empiris. Karena ini sekarang data pada NLP, teks pemrosesan bahasa Arab atau NLP yang probabilistik sangat berbeda dengan teks deterministik dengan cara membutuhkan data dalam orde ratusan ribu baris agar nilai embedding setiap kata mendapatkan baru-baru berhadiah. Kedua, krusial standar rate. Nomor itu sangat sensitif terhadap nilai learning rate. Penggunaan abstrak dan decay terbukti esensial agar loss tidak terjebak di sejak epoch. Tiga, ada mitigasi exploitation.
kecil lonjakan loss yang terjadi dan merusak bobot yang sudah stabil. Menambahkan clip, note, to pada pengejar ada sangat efektif menstabilkan arah konversinya. Untuk solusinya sendiri, karena katanya itu sangat terbatas dan membangun model dari nol itu bukan pendekatan yang tepat. Solusi standarnya adalah transfer transfer learning rate dari pre-trained seperti BERT atau kelima dipadukan dengan teknik data augmentasi. Sekian penjelasan program ini. Dan, ya, terima kasih.